Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Haram episode kedua. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode pun dimulai dengan diperlihatkannya Rin dan juga Eiji yang kini sedang membahas adik perempuan dari Rin. Yang mana di sini Eiji terlihat kagum dengan keimutan adiknya Rin yang kini baru saja duduk di bangku SD. Dan karena merasa Eiji ingin merasakan memiliki seorang adik perempuan, seketika itu Rin mencoba berperan seolah menjadi adik perempuannya Eiji agar Eiji di sini bisa merasa senang. Dan benar saja, di sini Eiji sangat kagum dengan Rin, apalagi di sini Rin menyebut Eiji dengan sebutan Oni-chan. Beberapa saat pun berlalu, ketika Eiji datang ke ruang klub, di sini ia pun dikejutkan dengan ekspresinya Rin yang terlihat sedang bersedih sambil meneteskan air matanya. Dan ternyata di sini Rin tidaklah sedang bersedih, melainkan dirinya hanya sedang latihan peran menangis. Mengetahui hal tersebut, di sini Eiji merasa agak lega karena tadinya ia berniat untuk memeluk Rin karena merasa cemas dengan Rin yang tengah bersedih. Seketika itu, di sini Rin pun mencoba menangis lagi di hadapan Eiji dengan harapan agar Eiji bisa memeluknya. Namun karena Eiji masih berpikiran Rin saat ini sedanglah acting, sehingga di sini Rin pun merasa agak kecewa. Lantas di sini Rin mencoba bertanya kepada Eiji, apakah yang akan Eiji lakukan untuk menghibur dirinya ketika ia sedang bersedih. Seketika itu, di sini Eiji menunjukkan wajah konyolnya di hadapan Rin, sehingga kini membuat Rin pun tertawa lepas. Dan meskipun lagi-lagi yang dilakukan Eiji tidak sesuai harapan Rin, namun kini Rin benar-benar merasa sangat terhibur berkat candaan dari Eiji. Hari festival pun telah tiba. Kali ini kita diperlihatkan Rin yang ikut sebuah drama yang saat ini tengah berperan sebagai tuan putri. Dan di sini Rin benar-benar menunjukkan skill berperannya dengan sangat baik di hadapan para penonton. Dan meskipun Rin sempat gagal fokus ketika memandangi Eiji, namun ia tetap bisa berperan dengan baik karena Rin memang berbakat dalam hal acting. Lalu setelah penampilan drama usai, di sini Eiji mengajak Rin menuju ke halaman sekolah untuk mentraktir jajanan festival kepada Rin. Dan karena Eiji suka dengan Rin yang berperan menjadi berbagai karakter, sehingga di sini Eiji ingin membelikan banyak oleh-oleh untuk Rin sesuai dengan tiap karakter yang diperankan oleh Rin. Mendengar hal tersebut, di sini Rin meminta kepada Eiji untuk membelikannya satu saja, karena hal tersebut tentu akan menghabiskan uang dari Eiji. Lalu ketika Eiji tak sengaja memanggil Rin tanpa embel-embel nama marganya, seketika itu juga di sini Rin pun merasa baper karena seolah hubungan mereka saat ini sudahlah sangat dekat. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Eiji yang terkena flu sehingga kini ia harus mengenakan masker. Rin yang tahu pun merasa cukup cemas dengan Eiji dan bahkan ketika Rin mencoba menggoda Eiji dengan karakter lainnya, rupanya Eiji tidak bereaksi kegirangan seperti biasanya karena sepertinya demam Eiji kali ini cukuplah tinggi. Dan karena tidak ingin Rin tertular oleh flu-nya, sehingga di sini Eiji memberikan maskernya yang lain kepada Rin. Lalu saat ini Rin mencoba menawarkan kepada Eiji untuk ditemani dirinya pulang sampai ke rumah Eiji. Lantas ketika Eiji mengatakan kepada Rin bahwa dirinya merasa senang jika Rin rela mengantarkannya pulang, seketika itu juga saat ini Rin pun merasa sangat baper dengan ia yang menutupi ekspresi bapernya menggunakan maskernya. Malam pun tiba. Saat Eiji telah bangun, di sini ia dikejutkan dengan Rin yang ternyata belum pulang setelah mengantarkan Eiji pulang. Lalu saat ini Rin mengajak Eiji menuju ke ruang makan karena di sini Rin telah menyiapkan makan malam untuk Eiji. Lantas saat Eiji tahu bahwa dirinya sudah tidak mengenakan seragam sekolah, seketika itu Eiji pun mencoba menggoda Rin bahwa Rin adalah gadis yang cukup genit. Mendengar hal itu, di sini Rin pun merasa sangat malu dan marah karena Eiji yang tengah menggoda dirinya. Hari esok pun tiba. Ketika Rin sedang bersama Eiji di ruang klub, di sini tiba-tiba Eiji dengan wajah seriusnya mengatakan kepada Rin bahwa dirinya suka dengan gadis tsundere, yang mana sebenarnya ini hanyalah akting dari Eiji ketika dirinya yang sedang mencoba menembak seorang gadis.
Seketika itu, di sini Rin pun memarahi Eiji menggunakan gadis tsundere bahwa Eiji harus melihat situasi terlebih dulu sebelum menembak. Lalu ketika Eiji mencoba menembak Rin mode gadis cool dengan Eiji yang kini menggunakan lukisan langit malam sebagai backgroundnya, rupanya di sini Eiji malah yang merasa baper dengan Rin karena Rin yang terlihat keren ketika menanggapi pernyataan cinta dari Eiji. Waktu malam Natal pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Rin yang sedang menemani Eiji untuk membeli barang-barang keperluan Natal. Dan karena tangan Eiji penuh dengan barang bawaannya, sehingga di sini Rin yang akan memegangi payung untuk berdua karena saat ini sedanglah turun salju. Lalu ketika Eiji mencoba membayangkan jikalau dirinya bisa berbagi payung bersama Rin dengan berbagai versi, maka satu payung saja tidak akan cukup untuk mereka. Seketika itu, di sini Rin pun langsung berperan menjadi berbagai macam tipe gadis yang tentunya membuat Eiji merasa cukup senang. Dan saking senangnya, di sini Eiji pun beranggapan bahwa bisa berbagi payung bersama Rin dengan berbagai versi merupakan hadiah Natal terbaik untuknya malam ini. Seketika itu, di sini Rin pun merasa agak baper dengan yang baru saja dikatakan Eiji. Beberapa hari pun berlalu. Di sini Rin terlihat agak rindu dengan Eiji karena selama liburan ia tidak pernah bertemu dengan Eiji. Lantas saat ini Rin mencoba memberanikan diri untuk menelpon Eiji yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Dan meskipun awalnya Rin merasa malu-malu ketika menelpon Eiji, namun pada akhirnya ia pun bisa merasa senang karena ia akan diajak Eiji ke kuil ketika pada tahun baru nanti. Waktu tahun baru pun tiba. Saat ini Rin dan juga Eiji hendak pergi ke kuil seperti yang telah dijanjikan Eiji sebelumnya. Dan sesampainya mereka di sana, di sini tangan Rin terasa agak kedinginan karena di sana masih waktunya musim dingin. Lantas karena bantalan penghangat milik Eiji sudah agak dingin, sehingga di sini Eiji memberikan tangannya kepada Rin agar Rin tidak merasa kedinginan. Seketika itu, di sini Rin pun merasa sangat senang karena selain bisa sebagai penghangat, ia juga bisa berpegangan tangan dengan Eiji. Lalu ketika mereka sedang mengambil slip keberuntungan, di sini awalnya Eiji berniat mengambil 20 kertas agar ia bisa memberikan slip kepada tiap karakter yang berbeda dari Rin. Dan di saat Rin yang mencoba mencegah Eiji mengambil banyak kertas, di sini Rin tiba-tiba tersandung dan kini membuatnya pun jatuh tepat di hadapan Eiji. Seketika itu, di sini Rin pun terlihat agak baper karena seolah ia bisa berada di pelukan Eiji. Dan meskipun di sini Rin mendapatkan slip keberuntungan yang buruk, namun dirinya saat ini terlihat sangat senang karena tadi ia yang jatuh tepat di hadapan Eiji yang ia anggap sebagai keberuntungan bagi dirinya. Beberapa hari pun berlalu. Di saat Rin yang sedang belajar di perpustakaan, di sini ia bertemu dengan Eiji yang sedang mencari buku yang akan ia gunakan sebagai referensi membuat sebuah properti. Lantas karena kebetulan hari ini klub sedanglah libur, sehingga di sini Rin berniat untuk ikut membantu Eiji membuat properti agar dirinya bisa berduaan saja dengan Eiji. Namun sebagai gantinya, hari ini Rin harus menghentikan belajarnya yang awalnya ia niatkan untuk persiapan tes musim depan. Malam pun tiba. Di saat Eiji mengajak Rin melihat pemandangan malam dari jendela, di sini Rin terlihat agak gugup berada di sebelah Eiji dan dirinya sampai tak sengaja mengatakan bahwa pemandangan malam ini terlihat imut. Eiji yang melihat tingkah Rin pun malah mencoba menggoda Rin dengan mengatakan bahwa Rin jauh lebih imut daripada pemandangan malam ini. Dan meskipun Rin sudah tahu bahwa Eiji hanya sedang bercanda, namun dirinya tentu merasa baper dengan pujian yang diberikan Eiji kepada dirinya. Lalu setelah itu, kini kita diperlihatkan Rin yang terlihat cukup galau sebelum tidur sebab dirinya yang masih kepikiran tentang Eiji. Yang mana meskipun Rin telah bersama Eiji selama setengah tahun ini, dirinya sampai saat ini masih belum berani untuk menyatakan perasaannya kepada Eiji. Dan di sini awalnya Rin berniat menyatakan perasaannya menggunakan karakter cool karena dirasa akan lebih mudah untuk mengatakan isi hatinya. Namun karena dirasa hal tersebut seolah bukan dirinya sendiri yang mengatakannya, sehingga Rin hanya bisa berharap agar Eiji mengatakan perasaannya kepada dirinya. Hari esok pun tiba. Saat ini Eiji tengah meminta bantuan kepada Rin untuk diajari salah satu akting pada dialognya.
Dan setelah melihat kehebatan Rin dalam berakting, di sini Aichi terlihat sangat suka dengan berbagai macam akting yang sedang diperankan Rin. Lalu di sini Rin seolah memberi kode kepada Aichi bahwa dirinya juga suka berakting di hadapan Aichi. Dan mengetahui Rin yang mengatakannya dengan malu-malu, di sini Aichi pun mencoba menggoda Rin bahwa dirinya mendengar apa yang dikatakan Rin tadi. Seketika itu juga di sini Rin pun merasa sangat malu karena Rin masih belum siap dengan apa yang ia katakan tadi. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode kedua cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.